Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita kembali ke murai batu yang nyilet kemarin, yang kita sembuhkan dengan menggunakan full ulat Hongkong ya teman-teman sekalian. Nah, sudah pastinya banyak yang bertanya tentang bagaimana kabarnya murai batu yang nyilet kemarin, parah, dan kemudian penanganannya menggunakan full ulat Hongkong. Apakah berhasil? Apakah tidak berhasil? Nah, inilah hasilnya teman-teman sekalian. Teman-teman bisa lihat sekarang tubuhnya sudah aktif kembali ya. Nah, ada beberapa hal juga nanti yang mau saya luruskan tentang mengenai rawatan murai batu yang nyilet ya. Nah, jadi ada juga yang berkomentar macam-macam ya. Jadi saya mau meluruskan komentar-komentar tersebut. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekarang sudah full total ya. Sudah sekitar hampir 1 minggu ini saya kasih full tanpa saya kasih ulat Hongkong lagi. Nah, jadi teman-teman kemarin yang khawatir, Mas nanti nggak mau lagi dia makan full gara-gara udah keenakan makan ulat Hongkong. Ini buktinya teman-teman sekalian. Nah, kemudian tapi masih tetap sesekali saya bantu kasih ulat Hongkong. Kadang itu paling kisaran 2 hari sekali, 3 hari sekali ya, tapi nggak ada terus-terusan gitu ya. Cuma bolong-bolong sengaja ya, supaya si murai batunya ini tidak terlalu terbiasa. Takutnya apa yang terjadi kalau kita selalu sering ngasih, misalnya setiap pagi harus dikasih 5 atau 3, yang ada besoknya dia akan nunggu terus di sini. Tapi kalau misalnya sekarang kita kasih, besoknya nggak kita kasih, besoknya lagi juga belum, besoknya yang hari keempat baru kita kasih, nah itu jadi nggak jadi masalah ya. Nah, bervariasi aja supaya tidak menimbulkan murai batu ini jadi ngejar-ngejar ya, ataupun kelaparan seperti murai batu kelaparan, padahal nggak juga. Nah, itu teman-teman sekalian, kalau mau lihat kotorannya seperti apa, nah ini jelas ya. Nah, ini sengaja nggak saya bersihin teman-teman sekalian. Kalau kemarin saya bilang jangan dibersihin ya, harus dibersihin terus ya. Nah, sekarang harus kebalikan. Kita harus lihat terus bagaimana proses rehabilitasinya, baik atau tidak ya. Nah, kalau misalkan kotorannya bagus terus ya, tebal gini, kemudian tidak encer, nah berarti menandakan si murai batunya memang sudah benar-benar sehat. Nah, kemudian teman-teman sekalian, di samping saya kasih fur aja, saya juga peduli dengan murai batu ini. Makanya kita itu harus beri vitamin-vitamin. Banyak vitamin yang beredar, yang dijual di pasaran. Sebenarnya semuanya baik ya, tinggal kita aja mau pakai yang mana. Nah, kemarin ini udah gacor juga teman-teman sekalian. Tadi juga gacor, udah ngeluarin isian-isian, setengah ngeplong lah saya bilangnya ya. Belum ngeplong-ngeplong banget, tapi udah keras lah gitu ya, kayak menantang murai batu lain ya. Kedengaran murai batu yang di belakang dia lah jawab gitu. Nah, saya kasih vitaminnya ini ya teman-teman sekalian, ada di TikTok saya sematkan juga, yang mana kemarin saya pakai juga untuk murai batu yang capek ya. Murai batu juara udah capek, dia nggak mau jalan, di gantangan itu diam aja ya, gembungin bulu. Setelah saya kasih vitamin juga dan rawatan dengan baik ya, alhamdulillah sudah kembali dan ada video hasilnya seperti apa. Itulah teman-teman sekalian. Nah, ini bukan untuk burung yang ngelow aja ya, tapi burung sakit pun juga bagus dikasih. Saya ngasihnya biasanya 3-5 tetes ya, tergantung kondisi airnya seberapa gitu ya. Nah, bisa juga dimasukkan ke dalam ke jangkriknya ya. Jadi diinikan ke jangkriknya aja langsung bisa juga. Nah, jangan takut nggak diminum, langsung diminum biasanya sama murai batunya teman-teman sekalian. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ada yang perlu diluruskan dalam video kemarin ya. Sebenarnya bukan videonya yang tidak diluruskan, mungkin di video nggak dijelaskan. Jadi banyak yang berkomentar ataupun ada tambahan komentar ya. Seperti kemarin yang sudah panik juga, Mas gimana rawatannya, apa aja, boleh nggak dijemur? Ada yang bilang dijemur, diumbar, nah dimandikan. Nah, teman-teman sekalian, kalau murai batu yang kondisinya nyilet parah ya, ataupun murai batu yang lagi sakit, itu
sebaiknya tidak dimandikan dulu. Ya teman-teman sekalian, tidak usah dimandikan dulu. Nah nanti kalau dia udah sehat, dia akan mandi sendiri teman-teman sekalian. Dia mandinya di cepuknya sendiri. Seperti ini kemarin udah mandi dia di cepuknya. Nah jadi tidak perlu kita mandikan, tidak perlu kita umbar. Apalagi diumbar. Burung yang sakit itu sudah pasti burung yang capek, tenaganya nggak ada. Jangan dipaksa lagi fisik ya. Nah jemur, apalagi diumbar ya. Dijemur gitu ya. Dijemur juga tidak boleh teman-teman sekalian. Nah nggak usah seperti itulah, logikanya seperti kita aja yang lagi sakit. Mau nggak kita diumbar, diusir-usir gitu? Ya nggak usah lah diusir misalnya, diumbar, ditaruh umbaran, dipaksa untuk latihan, ya kan nggak mungkin. Nah kemudian mungkinkah kita lagi sakit mandi? Ya enggak kan teman-teman sekalian. Kalau kita sakitnya parah, demam dan sebagainya, pasti dilap-lap aja atau ganti baju. Nah, sama halnya dengan murai batu ini ya. Jadi dia perlu istirahat, kemudian dia perlu makanan-makanan yang bergizi dan vitamin ya, mungkin contohnya air minum ini tadi juga sudah membantu. Nah itu yang perlu. Jadi nggak usah diapa-apain, dikerodong aja teman-teman sekalian, nggak usah diablak, dikerodong. Tapi kalau mau dibuka kerodongnya juga nggak masalah, tapi di tempat yang sepi, tenang, tidak ada murai batu lain, dan tidak ada di ruangan lah gitu ya. Jangan anginnya yang kencang gitu ya masuk ke dalam ruangan, itu jangan juga ya, karena banyak aja nanti penyakit-penyakit yang nempel ke badannya, yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau anginnya kencang kan pastinya murai batunya juga kedinginan. Nah itu teman-teman sekalian. Jadi kemudian saat proses rehabilitasi ini kita harus cek terus nih kotorannya bagus nggak. Kita lihat kotoran yang terbaru. Bagaimana cara lihat kotoran terbaru? Lihat aja kotorannya yang masih basah. Nah itu kan kelihatan. Kalau udah kering biasanya dia udah agak mutih. Tapi kalau masih basah dia hijaunya tuh masih hijau terang, hijau gimana ya, pekat gitu ya. Nah kalau yang udah kering dia udah agak pudar hijaunya. Nah kemudian kita bisa lihat juga dari tingkah murai batunya yang aktif atau belum. Kalau masih di tenggeran, masih ngangkat kaki satu, nah berarti masih belum pulih teman-teman sekalian. Nah terakhir saya mau menyampaikan bagaimana Mas bisa kita kasih fur, di mana ciri-cirinya bisa kita kasih fur. Nah sebenarnya di awal video sudah saya sampaikan, video pertama pada saat dia masih sakit, kita boleh memberikan dia fur setelah pertama kondisi tubuhnya sudah stabil ya. Nah dari ukurannya, kemudian aktifnya ya, dia sudah mulai gerak sana sini ya, itu sudah boleh. Nah kemudian setelah itu kita harus lihat tubuhnya, kita harus pegang, kita tangkap bagaimana kondisi dadanya ya, kita tiup seperti di awal video saya lihat kan. Nah kalau misalkan tulang yang di tengahnya itu ya, tulang dadanya ini udah ketutup ataupun sudah ngisi lah gitu ya, mungkin bisa teman-teman rasakan. Nah itu sudah boleh juga teman-teman sekalian. Nah kemudian yang terakhir kita bisa lihat dari dia sudah mau mandi di sini ya, makannya lahap ya. Nah baru kita boleh ajari fur teman-teman sekalian. Nah makanya kenapa saya terakhir itu dimandi, karena kita lihat kondisi burung udah membaik itu dari dia mandi. Biasanya dia kalau udah mandi itu badannya udah mulai gerah dan dia pengen seger gitu loh. Nah makanya kuncinya di mandi juga. Kemudian bisa kita lakukan seperti yang kemarin di video kedua saya buatkan ya, fur di sini, yang di sininya full ulat Hongkong. Nah jadi caranya ada lagi teman-teman, biar nggak repot, kasih aja dulu setengah, misalnya setengah cepuk ini, kita biarkan terus, nggak usah ditambah, besok nggak usah ditambah sampai ulat Hongkongnya habis. Nah setelah itu kita lihat dia mau nggak makan fur. Nah kalau nggak mau makan fur, otomatis kita harus ajarin lagi teman-teman sekalian. Tapi kalau dia masih mau makan fur, ulat Hongkong juga dimakan, pasti kelihatan dari kotorannya ya teman-teman sekalian. Dan juga dia itu kadang bosan teman-teman sekalian. Kayak kemarin tuh ulat Hongkongnya masih ada sekitar 1/4 mungkin lah ya. Nah dia udah makan fur juga, ya mungkin bosan kan makan ulat Hongkong terus. Ibaratnya kita lah ya, dikasih daging terus, pasti kita juga pengen lah makan yang netral gitu ya, pengen nasi goreng gitu misalnya, contoh kalau kita ya. Nah
sama halnya dengan murai batu ini. Akhirnya apa? Kemarin sehari aja pada saat ulat hongkongnya udah habis, sengaja saya nggak saya tambah, nggak saya kasih. Akhirnya dia makan full seharian. Saya lihat kotorannya bagus, teman-teman sekalian. Kotorannya tuh kental seperti ini ya. Nah, jadi nggak mencret. Nah, terus hari kedua saya lihat masih bagus dan sampai sekarang teman-teman sekalian. Nah, cuma di sekarang hanya saya bantu kasih jangkrik tadi ya, bolong-bolong tapi teman-teman sekalian. Bolong-bolong dalam artian tidak tiap hari. Ya mungkin hari ini kasih, lusa enggak ya. Hari ketiganya kasih lagi, hari keempatnya enggak gitu ya. Atau nanti besok 2 hari enggak kita kasih, seharinya kita kasih gitu loh. Nah, tapi kita bantu tetap kasih vitamin ya, supaya kondisinya juga tetap baik ya dan stabil. Nah, itu teman-teman sekalian. Nah, minus dari perawatan yang kemarin itu apa? Ya ini bulunya pastinya jelek ya teman-teman sekalian. Kemudian tuh banyak putihnya tuh, jadi kayak belorok. Ya, itulah kalau murai batu kebanyakan protein, ya banyak putihnya tuh. Nanti kalau orang bilang ini belorok nih pasti teman-teman sekalian. Padahal burung ini habis makan ulat hongkong full dan baru capek ya, habis sakit gitu ya teman-teman sekalian. Oke, segitu dulu teman-teman sekalian. Mungkin kalau teman-teman lihat video yang ini, teman-teman nggak akan merasakan hasilnya seperti apa. Tapi teman-teman harus nonton video yang pertamanya dulu. Seperti apa kondisi awalnya. Jauh di bawah ini teman-teman sekalian, jauh sekali. Nah, udah kita kita targetkan dia itu nggak lama umurnya ya, kalau misalnya nggak dirawat. Nah, ini sekarang udah aktif, udah gacor pula malahan, udah mandi sendiri di cepuk. Jadi belum saya mandikan nih, sengaja ya, biar aja dulu sampai dia benar-benar pulih. Udah mulai gacor-gacor nanti baru kita rawat lagi ya. Nanti kita ditunggu aja nih videonya murai batunya jadinya seperti apa. Oke, segitu dulu teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.